Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Juru selamat kita hari atas kita semua. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, tulus karena selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap lutut akan berdiri dan setiap kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Dan kami bersyukur Engkau sudah hadir atas hidup kami. Amin. Kami mengucap syukur dimanapun kami berada, beribadah saat ini di tempat ini maupun secara online. Kami percaya Engkau hadir dan lahir di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya.
bagi kita Sang Juru Selamat, terang dunia, membawa damai dan harapan bagi umat manusia. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari puji dan muliakan Dia. Kami undang jemaat itu bagi berdiri. Haleluya. Haleluya. Hai Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balasun, sembah dan puji Dia. angkat tanganmu dan nyanyikan. Haleluya. Sembah dan puji Dia saja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia saja. Haleluya. Bersama para malaikat di surga, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Nyanyilah kamu, tentara malaikat, turut semua manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamatku, sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan Nyanyikan dalam sukacita. sembah dan puji Dia saja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia saja. Galeras Haleluya. Haleluya. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dari setiap pulau dan benua, dengan nyanyian pujian bagi Tuhan di tempat ini, nama Tuhan ditinggikan. Glory, haleluya. Pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Angkat tanganmu dan nyanyikan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Raja kita. Sama-sama katakan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang menyanyi jual di hadapan penebus. Satu suara dan nyanyikan. In excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Dia Yesus yang telah lahir dan menjadi penyelamat manusia. Amin. Amin. Haleluya.
Yesus Tuhan kami, Dia Yesus. Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus. Haleluya. Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah. Haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, jadi sama dengan manusia. Jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat. Katakan lebih sungguh, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Juru Selamat sudah lahir buat saudara dan saya, amin. Yang percaya boleh lambaikan tanganmu, haleluya. Nyanyikan sama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya
namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Siapa nama juru selamat kita? Siapa nama juru selamat kita? Yesus. Kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini, detik ini, kita ada di tempat ini. Karena Dia Yesus yang telah lahir dalam hidup setiap kita. Hari ini, kita memperingati kelahirannya. Apakah Yesus itu sudah betul-betul ada dalam hidup kita? Saya mau katakan, kita mau menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita mau bawa seluruh hidup ini. Kita mau bawa segenap pujian yang keluar dari hati kita untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Pagi hari ini kita mau bawa akui di hadapan Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Raja atas hidup kita. Haleluya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kau kebanggaan kami Tuhan. Kau kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Sedang jemaat kita berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, Tuhan kami datang membawa hormat dan syukur kami. Terima kasih. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku,
Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Katakan haleluya, haleluya. Dia besar, amin. Mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya. Dahsyat berkuasa, perbuatannya heran atas kita. Mari katakan Engkau dahsyat Tuhan. Yes, dahsyat berkuasa, perbuatanmu Engkau dahsyat, Engkau dahsyat berkuasa, perbuatanmu Tuhan. Engkau dahsyat berkuasa, haleluya, perbuatanmu haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengasihi Tuhan. Mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus, Yesus Raja di atas segala. Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Mari sembah Dia, mari naikkan pujianmu, hormatmu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan
yang telah lahir bagi kami. Yesus yang mengasihi setiap kami. Haleluya. Glories. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh, glory Tuhan. Ya Allah. Haleluya. Tempat ini dipenuhi jiwa-jiwa dan hati yang haus akan Engkau, yang mau diubahkan oleh firman-Mu. Haleluya, glory. Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami bersama umat-Mu, kami izinkan Engkau lahir di setiap hati kami, untuk memperbaharui, untuk memulihkan, untuk mengubahkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan, Kasih-Mu yang mengubahkan kami. Nyatakan firman-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Kami siap. Kami siap diberkati. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Berikan kesehatan, pengurapan yang daripada Roh Kudus menjadi bagian hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga melalui setiap ucapan dalam penyampaian firman Tuhan, kami yang mendengarkan diberkati. Karena Yesus ada di tempat ini. Karena Yesus ada di hati kami. Roh Kudus terus bekerja. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kenapa harus ada? Kenapa harus ada Natal? Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita yakin Dia Tuhan. Dia Allah, Dia Tuhan segala Tuhan. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah ibadah Natal Minggu 25 Desember 2022 hari ini. Kelahirannya menjawab semuanya. Kelahirannya menjawab semuanya. Ada banyak pertanyaan sekaligus cercaan berkenaan dengan lahirnya Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Ada orang yang bertanya, bahkan ada orang yang menyanggah. Mereka berkata, kenapa Yesus harus lahir ke dalam dunia? Kalau Dia Tuhan, kenapa Dia harus lahir di dunia? Kenapa Tuhan harus lahir? Bukankah Tuhan itu kuasa? Mengapa harus jadi manusia? Harus lahir dan harus mati di salib? Tidak sedikit pertanyaan itu dilontarkan kepada kita. Dan tidak sedikit pula orang Kristen kesulitan menjawab. Bahkan ada yang dibimbangkan tentang ketuhanan Kristus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita harus benar-benar mengerti isi Alkitab. Kita harus benar-benar mengerti firman Tuhan. Iman kita harus benar-benar kuat. Baru kita mampu menjawab semua pertanyaan tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Saudara. Harus dijawab. Kita tidak bisa diam. Saudara. Jangan mau diragukan. Nah, untuk bisa menjawab kita harus mengerti firman. Saudara. Harus dijawab, kalau tidak, saudara,
maka kesempatan bagi mereka meragukan iman kita kepada Kristus. Anak Tuhan harus bisa menjawab, kenapa Yesus harus lahir ke dunia. Kita lihat pagi hari ini ada 3 alasan kenapa Yesus harus lahir di dunia ini. Mengapa Yesus harus lahir ke dunia? Karena kasihnya Bapa. Yang pertama, karena kasihnya Bapa. Dalam Injil Yohanes kita baca pasal 3 ayat 16 berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi alasan yang pertama, kenapa Yesus harus lahir? Kenapa ada Natal? Karena kasihnya Bapa. Amin. Karena kasihnya Allah Bapa. Firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi alasan yang pertama yang kita bisa jawab, karena kasihnya Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu kasih Bapa kepada dunia. Dia berikan anaknya yang tunggal, satu-satunya Yesus Kristus. Tidak ada kasih yang sebesar ini. Orang bisa memberikan apa yang dia punya, apa yang dia mampu, apa yang dia bisa, sudah, tapi tidak dengan anaknya. Hanya Kristus. Orang bisa dengan kekayaannya, kemampuannya, tapi tidak dengan anaknya. Hanya Allah Bapa yang mampu berkorban, korbankan anaknya yang tunggal kepada dunia ini. Kita tahu Allah itu berkuasa, dia Tuhan, dia pencipta semesta alam, pencipta manusia. Kenapa dia rela turunkan anaknya? Tidak ada urusan dengan manusia, tapi dia cinta manusia. Dia ciptakan manusia, maka dia turunkan anaknya. Alasan yang pertama, karena kasihnya Bapa. Karena kasihnya Allah Bapa. Dan alasan yang kedua, karena dunia dalam kegelapan. Alasan yang kedua, kenapa ada Natal? Kenapa Yesus harus lahir ke dunia ini? Kenapa Allah harus turun ke dunia ini? Alasan yang kedua, karena dunia dalam kegelapan. Dalam Kejadian pertama kita baca ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 berkata begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi bumi. Kita baca ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk. Apakah Allah tidak menciptakan bumi dengan sempurna? Bukankah Allah itu kuasa? Jadi kita melihat kalau Allah menciptakan, ciptaannya pasti sempurna. Amin. Allah sempurna. Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kita bertanya, kenapa dalam ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita dan menutupi bumi? Kenapa bumi menjadi gelap gulita? Bukankah Allah menciptakan bumi itu baik dan sempurna? Iblis merusak ciptaan Allah. Iblis membuat bumi ini jadi gelap gulita. Nah, siapa iblis? Kita baca Yesaya 14 ayat yang ke-12. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Jadi iblis ini sebenarnya dulu adalah malaikat penghulu. Dia disebut bintang timur, dia putra fajar. Dulu dia penghulu malaikat, pemimpin malaikat. Ada beberapa pemimpin malaikat dan salah satunya adalah Lucifer. Dia punya kedudukan tinggi di sorga. Waktu dia berjalan, musik gemerincing mengikuti jalannya, megah dan sebagainya. Tapi kemudian dia dilempar oleh Tuhan ke bumi. Karena apa? Karena melawan Tuhan. Karena melawan Allah. Kita baca ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iblis
timbul kesombongan dalam hatinya. Malaikat ini, bintang timur putra fajar, dia mau menyamai Tuhan. Lalu oleh Tuhan dicampakkan ke bumi, dia memberontak kepada Tuhan, kemudian dibuang ke bumi, maka bumi yang sudah dibentuk ini dirusak oleh iblis. Sudah kita perhatikan cara Allah menciptakan ciptaannya, kita bisa melihat ayat 3 sampai ayat 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi sudah kita melihat, perhatikan cara Allah memperbaiki bumi yang sudah dirusak itu. Allah menciptakan kembali. Lalu kita bisa melihat Allah berfirman. Allah berfirman dalam ayat 3 dan sampai 5. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Tidak ada kegelapan. Ada gelap, waktu malam, ada siang, ada terang. Itu hari pertama. Dan hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia, ayat 22. Ayat 22. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita melihat di sini bumi dirusak, bumi. Nah kemudian Tuhan menciptakan manusia, ciptaan manusia. Tuhan menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Tuhan. Menurut gambar Allah kata firman, diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Setan tidak terima. Setan kembali merusak ciptaan Allah. Yang dirusak sekarang adalah manusia. Manusia ciptaan Allah yang dirusak. Manusia yang segambar dengan Allah itu yang dirusak. Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kami tidak mati. Jadi kita lihat di sini, setan mempertentangkan firman Tuhan. Setan memutar balik firman Tuhan. Itu sejak Adam dan Hawa ada di Taman Firdaus. Dan setan sekarang belum dilempar ke neraka, akan dilempar ke neraka untuk selama-lamanya. Dan sekarang dia mulai kemana-mana. Dia berupaya untuk menyeret orang, membimbangkan orang, memutar balik firman dan sebagainya. Oh enggak apa-apa, enggak ibadah enggak apa-apa, enggak dekat Tuhan enggak apa-apa, yang pokoknya dan sebagainya. Hati-hati. Kita melihat di sini setan merusak ciptaan Allah, merusak manusia. Manusia gambar Allah dirusak. Adam Hawa melanggar perintah Tuhan. Ayat 6b dari Kejadian 3, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Di saat mereka makan, mereka tertipu, hilang kemuliaan Allah. Gambarnya Allah hilang. Maka manusia bertindak semaunya. Kita bisa melihat orang bertindak menurut akalnya sendiri. Tidak bertindak menurut tuntunan Tuhan. Mari jemaat hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Gambar Allah itu dirusak. Hilang kemuliaan Allah. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan gambarnya Allah. Tidak ada tuntunan Allah dalam hidup. Siapapun dia kalau tidak ada tuntunan Allah, maka dia hidup semaunya dia. Dia bergerak seindah semaunya dia. Karena tidak ada tuntunan Tuhan. Yang nuntun adalah pikirannya, logikanya. Mari kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Itu indah. Tuhan tuntun kita dekat dengan Tuhan. Tuhan tuntun kita menyembah Tuhan. Tuhan tuntun kita untuk memuji Tuhan dan sebagainya. Nah akibat hilang kemuliaan Allah kita lihat. Tidak ada kehidupan kekal. Tidak ada. Firman Allah berkata semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
maka manusia dihalau keluar, Adam dan Hawa. Kita baca Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ada pohon kehidupan, Tuhan bilang kalau kamu makan buahnya, buah yang terlarang itu kamu akan mati. Dan sekarang mereka makan dan diusir keluar. Lalu Tuhan menempatkan 2 kerub berbentuk malaikat dan kita melihat dengan pedang yang bernyala-nyala. Kalau menerobos pasti ada korban, pasti ada darah. Pedang yang bernyala-nyala, jadi untuk mendapatkan pohon kehidupan harus melewati pedang yang menyala-nyala dan pasti mati. Dan tidak ada orang yang sanggup. Orang mau dengan caranya, orang mau dengan apa yang dia bisa, dia menyembah Tuhan dengan apapun yang dia bisa, tidak mungkin. Orang mau memberikan sesuatu supaya dengan pemberiannya dia bisa dekat masuk ke dalam kerajaan surga, tidak mungkin. Harus pedang, artinya harus melewati pengorbanan. Tidak ada manusia yang sanggup dengan cara apapun. Nah sekarang kita perhatikan cara Allah memperbaiki manusia. Cara Allah memperbaiki manusia. Allah tidak lagi berfirman. Waktu bumi dirusak, Allah berfirman, jadilah terang. Tapi waktu manusia dirusak, Allah tidak lagi berfirman. Allah turun ke dalam dunia ini. Roma 3 ayat 23 tadi berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi waktu Allah ciptakan manusia, manusia diciptakan sekali lagi segambar dengan dirinya. Waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah itu hilang. Ini yang disebut telah kehilangan kemuliaan Allah. Menjadi tidak benar, tidak layak di mata Tuhan. Nah karena itulah Tuhan turun ke dunia. Dia turun ke dunia untuk menebus manusia. Jadi alasan yang kedua karena dunia dalam kegelapan. Maka dia terang itu. Dimana kita sudah melihat dalam perayaan Natal. Arunika dalam neraka. Terang yang bersinar. Dan kita harus menjadi terangnya menjelang kedatangan Tuhan. Ada banyak orang masih ada di dalam kegelapan. Maka perlu kita menjadi terangnya Tuhan. Karena itulah Yesus turun ke dalam dunia dengan mati di kayu salib. Ayat 24 dari Roma pasal 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Oleh kasih karunia itu oleh karena anugerah. Cuma-cuma bukan usaha kita mendapatkan keselamatan. Tapi karena kita menerima dia. Kasih karunia. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Maka gambar Allah yang hilang itu kembali dalam hidup manusia. Dalam hidup kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita punya gambar Allah. Kita punya keyakinan ada keselamatan di dalam Dia. Nah, sekarang alasan yang ketiga. Karena ketaatan anak terhadap Bapa. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Ibrani 5 ayat 8. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun ia anak. Kalau Bapa di sorga, anak pasti di sorga. Kalau Bapa itu di sorga, anak pasti di sorga. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 berkata, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, itulah Allah Bapa. Firman adalah anak Allah atau Yesus. Dan Roh Kudus adalah Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Maka kita bisa menjawab, kenapa Allah harus turun ke dunia? Kenapa harus ada Natal? Karena kasihnya Bapa. Karena dunia dalam kegelapan. Karena dunia dalam kegelapan. Karena ketaatan anak. Bapa itu Allah. Anak itu juga Allah. Roh Kudus juga Allah. Ketiganya adalah satu sebab dikatakan ketiganya adalah satu. Tidak mungkin kalau itu Allah itu Bapa, Bapa itu Allah, lalu Yesus tidak Allah.
Ada orang yang menentangkan kenapa Allah harus lahir. Nah, kita sudah melihat di sini. Kalau Allah itu, Bapa itu Allah, maka anak juga harus Allah. Karena ketiganya adalah satu. Roh Kudus juga adalah Allah. Maka kemuliaannya juga sama, kemahakuasaannya sama. Tapi kita melihat Bapa itu adalah oknum Allah yang pertama, pribadi Allah yang pertama, Yesus pribadi Allah yang kedua. Maka dia tunduk kepada Bapaknya. Yesus itu Tuhan. Amin. Yesus itu Tuhan. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sudah perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, bukan tidak Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, sudah bisa melihat di sini. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya. Dia Allah. Tapi karena dia taat kepada Bapa. Karena Bapa cinta kepada dunia. Karena dunia dalam kegelapan. Dia turun ke dunia. Luar biasa Allah yang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Yesus benar-benar Allah yang rela turun ke dunia. Dalam Yohanes 3 ayat 13 kita bisa membaca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Kita belum naik ke surga, tapi kita pasti naik ke surga. Amin, tepuk tangan bagi Dia. Kita pasti, Dia datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Dan kita akan dibawa naik ke surga untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun ke surga, dari surga. Yaitu Anak Manusia. Disebut anak manusia karena Yesus rela jadi manusia. Jangan ragu dan jangan mau diragukan. Kalau saudara sebagai orang tua, kuatkan iman anakmu. Kalau engkau anak, kuatkan iman orang tuamu. Kalau engkau saudara, katakan anak, kuatkan sesama saudaramu. Kuatkan sesama saudara seiman. Jangan sampai menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ada orang yang tinggalkan Tuhan. Dia akan menderita selama-lamanya, dia akan rugi selama-lamanya. Seperti dalam Lukas 16, orang kaya ini menderita dalam api neraka, menjerit dan menyesal, tapi terlambat. Jadi Yesus itu benar-benar Tuhan. Turun ke dalam dunia, jadi manusia tapi tanpa dosa. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah, ini Adam. Dan bersifat jasmani, itu Adam, berdosa. Manusia kedua dari sorga, artinya Allah rela jadi manusia. Yesus tidak ada dosa karena dia Tuhan. Jadi karena dosa manusia itulah Allah mengutus putranya turun ke dunia. Betapa kasihnya Bapa, betapa taatnya anak. Jadi Natal itu bukan hanya mengingatkan kita akan kasihnya Bapa, tapi juga mengingatkan kita akan ketaatan anak kepada Bapanya. Karena itu hidup kekal hanya ada pada dirinya. Hanya pada Kristus. Kita tadi membaca dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Iman kita harus kuat, baru kita bisa menjelaskan kepada orang lain. Iman kita harus kuat, baru kita bisa memenangkan orang lain. Jangan sampai kita dibimbangkan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata begini. Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan yang benar dan hidup. Bukan hanya jalan, tapi jalan yang benar. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Di mana letak Bapa surga? Kalau tidak melalui aku. Pemuda-pemudi, jangan tukar karena teman dekatmu. Engkau akan rugi selama-lamanya. Jangan tukar keselamatanmu. Jangan tukar dengan yang lain. Orang tua harus berdoa untuk anak-anaknya.
Tuhan pasti memberkati kaum muda, memberikan yang terbaik, tulang rusuk yang baik. Jangan sampai kehilangan keselamatan. Sebab hanya ada satu jalan. Dikatakan tadi, berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada satu jalan, only one way. Hanya ada satu jalan keselamatan. Hanya ada satu jalan ke surga. Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir tidak ada lagi. Kita harus benar-benar meyakini apa yang Alkitab katakan. Kita harus kuat, iman kita tidak boleh digoyahkan oleh apa dan siapapun. Dan itu bisa terjadi kalau kita menerima firman, kalau kita kuat. Yesus sendiri tadi yang berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya tidak ada keselamatan di luar Kristus. Karena itu Yesus bukan anak Maria dan Yusuf. Maria masih bertunangan dengan Yusuf. Mereka belum hidup sebagai suami istri. Lalu malaikat berkata, jangan takut. Anak yang dikandungmu adalah dari Roh Kudus. Apa maksudnya? Bukan anaknya Yusuf. Bukan. Bukan anak biologis Yusuf. Allah harus turun ke dunia karena dunia dalam kegelapan. Maka Allah Bapa mengutus anaknya jadi manusia. Allah itu roh. Orang tidak bisa melihat Allah yang roh. Tapi Allah turunkan anaknya jadi manusia. Nah, untuk jadi manusia maka dia harus benar-benar sama dengan manusia. Lahir sama dengan manusia. Tapi tidak ada dosa. Maka dia pinjam tubuhnya Maria. Pinjam tubuhnya Maria. Dia Tuhan. Jangan mau dibimbangkan dengan pikiran logika. Kok bisa anak lahir tanpa ayah? Kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi, kalau Allah bisa menciptakan alam semesta, kalau Allah bisa menciptakan manusia, kalau Allah bisa menciptakan saudara dan saya, tidak mustahil bagi Allah turun ke dunia, pinjam tubuhnya Maria. Amin, tepuk tangan bagi dia. Tidak mustahil. Maka dia benar-benar turun jadi manusia. Jadi waktu Yesus ada di dalam dunia ini, dia benar-benar 100% manusia tanpa dosa. Sebab tujuannya mati di kayu salib demi pengampunan semua orang yang mau menerima dia. Tapi di dalam dirinya, dia juga 100% ilahi, 100% Allah. Ya 100% Allah, tapi rela jadi manusia 100% manusia. Jangan mau diragukan. Harus kuat di dalam iman. Dia Tuhan, dia ada sebelum dunia ini ada. Dia ada sebelum Abraham juga lahir. Dia ada sebelum Yusuf dan Maria ada. Tapi Tuhan pilih Maria untuk melahirkan Kristus. Nah, oleh karena itulah kita bisa melihat Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat yang ke-18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Bapa, siapa? Yesus. Yang ada di pangkuan Bapa di sorga, dia turunkan. Kita bisa melihat anak itu diturunkan untuk menyatakan siapa Allah yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Yesus. Jadi kita tahu Allah sebenarnya melalui Yesus Kristus. Maka dia mampu menebus saudara dan saya karena dia Tuhan. Melalui Yesuslah kita tahu Allah yang sebenarnya. Kita baca Yohanes 10 ayat 38. Yohanes 10 ayat 38. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa, Allah Bapa, bukan Yesus. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Yesus bukan Bapa. Kalau Bapa itu Allah, Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Bapa, Yesus Allah. Roh Kudus
juga bukan Yesus, bukan Bapa, tapi Roh Kudus adalah Allah. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi, ada 3 saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Maka kita punya Allah. 3 pribadi, tapi satu. Kita tidak menyembah 3 Allah. Jangan mau dibimbangkan. Allah itu roh. Nah, tidak mungkin manusia bisa melihat Allah yang roh. Sedangkan Tuhan bilang sama Musa, kalau engkau lihat aku, tidak ada manusia yang bisa tahan, pasti mati. Lalu Tuhan bilang, aku akan taruh engkau di celah gunung, aku akan lewat dan engkau akan lihat punggungku. Dengan telapak tangannya dia akan lewat, lalu Musa melihat punggungnya Tuhan. Tidak ada orang yang sanggup melihat Tuhan. Tapi melalui Yesus Kristus Natal, kita bisa melihat Tuhan yang sebenarnya. Allah itu roh. Kolose 2 ayat yang Kolose 1 ayat 15 kita lihat. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan. Tapi kita bisa melihat gambarnya. Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 9 kita baca. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Allah tidak bisa dilihat, tapi di dalam Yesus Kristus secara jasmania kita bisa melihat Allah yang kuasa, Allah yang luar biasa. Maka Yesus bisa menghentikan angin ribut, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa mengubah air menjadi anggur, dia bisa memberi makan 5.000 orang. Itu bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Itu karena Tuhan. Jadi kita melihat di sini Natal itu anugerah terbesar bagi manusia. Kenapa dia perlu? Kenapa dia turun? Kenapa kita tahu perlunya Natal? Kenapa Natal ada di dunia ini? Satu, kasihnya Bapa. Dua dunia dalam kegelapan. 3, ketaatan anak. Jadi kita melihat di sini Natal anugerah terbesar bagi manusia. Yang pertama, Natal menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Natal menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Kalau dia lahir di kandang binatang, semua penginapan menolak dia. Kerendahan hati yang dia tampilkan. Tapi dia tumbuh karena dia jadi manusia 100% tanpa dosa. Harus tumbuh menjadi besar. Setelah 30 tahun dia mulai memberitakan kebenaran firman. Sampai 3,5 tahun kemudian dia mati di kayu salib. Jadi dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ini anugerah yang terbesar. Melalui Natal kita melihat Yesus itu Tuhan. Dan yang kedua, Natal membuat manusia melihat Allah. Lukas 2 ayat 30 sampai 32a. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa. Di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Simeon melihat Yesus itu Mesias, Juru Selamat. Akan ada banyak orang melihat Yesus itu Mesias, saya yakin. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali firman Allah pasti digenapi. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang berkata, dia diselamatkan. Siapa yang bisa memberitakan firman? Yeremia berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Kita perlu menjadi pemberita itu. Jadi Natal membuat manusia bisa melihat Allah. Tuhan berkata kepada Simon dalam Matius 16, kita lihat ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi orang yang bisa melihat Yesus adalah Tuhan, orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, bukan kemampuannya, sekali lagi bukan. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuatannya. Firman Allah berkata, berbahagia engkau Simon, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan yang menyatakan kepada kita, kepada semua orang, kepada setiap orang melalui peristiwa-peristiwa yang dia dialami. Waktu dia sakit, dia sembuh, Tuhan sembuhkan. Waktu dia alami peristiwa, ada sesuatu yang membimbangkan, mengecilkan hatinya, membuat dia ketakutan, membuat dia katakan sedih dan sebagainya. Tuhan bicara melalui orang manusia. Tuhan bisa bicara kepada setiap orang. Jadi Tuhan punya cara. Tuhan memakai banyak orang. Jadi kita punya kepastian keselamatan di dalam Dia. Ayat 28 Yohanes 10.
Dan aku, Yesus, memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak seorang pun bisa merebut dari tangan Tuhan, kecuali orang yang sudah diselamatkan. Dia sendiri keluar dari anugerah. Jangan keluar dari anugerah. Jangan keluar. Kita sudah ada di genggaman tangan Tuhan. Iblis tidak bisa kalau kita ada di dalam genggaman Tuhan, amin. Dia pasti pelihara kita, dia pasti tolong kita, dia beri kita hikmat. Sudah. Kita tahu Tuhan berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa. Orang percaya harus punya keyakinan, aku pasti selamat. Kita tidak bisa bilang mudah-mudahan tidak. Kita harus bilang, aku pasti selamat. Kalau kita tetap percaya kepada Kristus. Dan kita melihat Natal itu menjelaskan adanya pengampunan di dalam Yesus Kristus. Tadi kita membaca Yohanes 3:16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pengampunan. Jadi Natal itu kembali memperingatkan kita bahwa kita sudah selamat. Kita sudah selamat, kita sudah percaya Yesus. Karena itu jangan bimbang, jangan ragu, jangan mau dibimbangkan. Next, jangan mau diragukan, jangan mau dibimbangkan. Jangan tinggalkan dia, jangan tinggalkan dia. Dan setialah sampai akhir. Sekali lagi, Natal menjelaskan kepada kita, mengingatkan kita yang pertama, jangan bimbang, jangan ragu, jangan tinggalkan Tuhan. Setia sampai akhir. Sebagaimana Matius 24 ayat 13 berkata, orang yang bertahan sampai akhir, dia pasti selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia pasti selamat. Kapan kesudahan kita? Tuhan yang tahu. Bisa sampai Tuhan datang kedua kali, bisa sampai waktunya Tuhan panggil kita. Kita selamat, jangan tinggalkan Tuhan. Tinggalkan dia, kita kehilangan keselamatan. Jadi Natal itu dirayakan kembali, Natal itu kembali dirayakan agar kita tidak bimbang, agar kita tidak bimbang, agar kita yakin bahwa Yesus itu Tuhan, supaya kita tetap percaya keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi Natal mengingatkan kita supaya kita tidak bimbang, jangan sampai kita murtad, kita percaya dia sebagai Tuhan, karena itu Tuhan mau utus kita untuk jadi saksinya. Matius 28 ayat 19a berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Yesus ingin semua bangsa diselamatkan. Yesus ingin kita pergi dan jadi saksinya. Sebab setiap lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita saksinya. Ayat 13 dan 14 kitab Roma pasal 10 kita baca ayat ini dikatakan begini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Yesaya 6 ayat 8 kita melihat pengakuan dari Yesaya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Tuhan suruh kita pergi, jadi saksinya. Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Di tempat di mana kita berada, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, dan semua tetangga. Tuhan mau kita jadi saksinya. Untuk memberitakan itu tugas kita, memberitakan bahwa Tuhan cinta semua bangsa, semua suku, semua katakan semua bangsa Tuhan cinta. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Lukas 15 ayat 7a itu jelas dikatakan bahwa aku berkata kepadamu demikian juga ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Mungkin satu orang ini ada di dalam keluargamu. Mungkin satu orang ini suamimu. Mungkin satu orang ini istrimu, anakmu. Jangan diamkan mereka, di mana mereka berada. Natal menjelaskan kasihnya Bapa. Kita bangkit berdiri. Natal menjelaskan kasihnya Bapa. Main musik. Natal menjelaskan kasihnya Bapa. Dia rindu. Ada banyak orang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Benar-benar
percaya kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kita minta sama Tuhan. Kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, selamatkan keluargaku. Waktunya tidak lama lagi. Tuhan pasti datang yang kedua kali. Kita nyanyikan pujian kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih. Sekali lagi katakan, Tuhan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukur, 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 dan bersyukur karena kasih sayang-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Masing-masing ikrarkan di hadapan Tuhan imanmu. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Kami ada pagi ini. Terima kasih. Kami sehat pagi ini. Itu karena Engkau. Haleluya. Kami bisa bekerja. Itu karena Engkau. Amin. Kami bisa diberkati karena Engkau. Biarlah kami terus menjadi umat Allah yang mewartakan kabar baik ini. Bukan untuk diri kami sendiri. Bukan untuk keluarga kami. Pada setiap orang yang kami temui. Bapa, jadikan kami mewartakan kabar baik ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadamu Amin. tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat Natal pagi ini. Terima kasih buat anugerah yang terbesar. Sehingga kami pulang sebentar. Bukan seperti waktu kami datang. Kami dibebaskan. Kami dipulihkan. Kami disembuhkan. Kami diberkati. Dan kami pulang dengan kemenangan. Dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Terus pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat di tempat ini. Dan para pendengar online. Urapan dan hikmat yang daripada-Mu terus melingkupi hamba-Mu. Dan kami percaya urapan Roh Kudus selalu ada di mulut hamba-Mu menjadi pemberita kabar baik. Sehingga jemaat-Mu di tempat ini semakin hari menjadi semakin dewasa di dalam mengiring Engkau. Terima kasih buat paripurna ibadah Natal pagi ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di tempat ini. Dan kami boleh memuliakan Engkau buat segala kebaikan. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kemuliaan kebesaran Engkau yang memiliki, hamba kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan.